Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pujianto. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist React.js. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai React komponen, untuk video kali ini kita akan melanjutkan dengan React State dan Lifecycle, atau mungkin umumnya kita menyebutnya React Hooks. Sebelum kita masuk ke code-nya, kita coba pelajari dulu konsepnya. Jadi pertama state, atau mungkin untuk yang di functional komponen itu bisa kita gunakan useState. Itu adalah salah satu konsep dalam React yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data internal dari suatu komponen. Nah, state memungkinkan komponen React untuk merespon input user, perubahan waktu, atau interaksi lainnya, dan memperbarui UI ketika state tersebut berubah. Jadi, simpelnya state itu seperti variabel yang memungkinkan kita untuk memanipulasi data, terus kemudian perubahan-perubahan lainnya yang nantinya bisa kita langsung oper ke dalam sebuah komponen. Nah, bagaimana cara penerapan dan pemakaiannya? Langsung saja kita buka codingan kita. Oke, jadi begini kondisi code terakhir kita dari video sebelumnya. Sekarang langsung saja kita buat komponen baru untuk mengelola state. Kita buat new file, kita bikin nama komponennya counter komponen. Oke, terus kita buat function counter komponen. Jangan lupa kita return div. Terus kita kasih text counter. Terus kita buat button yang dimana nanti kalau buttonnya ini kita klik akan membuat angkanya bertambah. Kita kasih nama click me. Nah, terus sekarang kita import si useState-nya. Ini kita kasih nama variabelnya angka misalnya. Terus kita set. Kemudian kita taruh si useState. Nah, otomatis ke import dari React. Kemudian untuk inisialisasi kita taruh angkanya 0. Nah, jadi ini akan ada dua istilahnya ini dua variabel. Ini sebagai getter, angka yang akan variabel yang kita pakai, terus kemudian ini setter, ini untuk variabel yang akan kita gunakan untuk diubah-ubah. Kemudian kita taruh angkanya di sini. Angka. Kita return counter komponen. Oke, terus kita import di app.jsx ya. Import counter komponen from komponen counter komponen. Terus kita taruh di mana? Di bawahnya ini aja React Vite. Oke, coba kita running. Apa ya kemarin ya? Yang start lokal, yang start aja dah. Oke, kita buka di browser.
Oke, ada error, kita cek. Oke, rupanya ini harusnya bukan return ya. Export default counter komponen. Oke, ini kita stop, Ctrl C. Terus kita run lagi. Yarn start. Oke, kita cek di browser. Sebentar. Ini kita minimize aja ya. Terus kita ambil browsernya, kita bawa ke sini. Nah, ini counternya masih 0, terus kalau kita klik masih belum berubah angkanya. Sekarang kita pasang dulu untuk handle-nya. On klik. Set angka +1. Kita coba. Oke, berhasil nih, angkanya terus bertambah ketika buttonnya diklik. Jadi seperti itu untuk fungsi state pada sebuah React. Jadi bisa kita pakai untuk menyimpan sebuah variabel. Ini kebetulan variabelnya angka, terus kemudian ketika buttonnya diklik, angkanya akan bertambah. Kita coba kalau misalkan dikurangi ya. Kita klik, nah ini berkurang. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu state dan bagaimana cara penggunaannya, kita akan melanjutkan ke dalam React Lifecycle atau Lifecycle komponen. Nah, Lifecycle komponen itu ada 3, mengacu pada siklusnya itu mulai dari komponen masuk ke dalam DOM atau komponen did mount. Jadi ketika pertama kali halaman di reload, itu komponen yang kita render ke dalamnya itu kita sebutnya komponen did mount. Terus kemudian pembaruan komponen atau biasanya kita sebut komponen did update, dan yang ketiga yaitu komponen yang dilepaskan dari DOM atau komponen will unmount. Pada fungsional komponen, lifecycle itu kita bisa akses lebih simpel, jadi nggak perlu yang namanya tadi komponen did mount, komponen did update, komponen will unmount, itu udah nggak perlu kita pakai. Kita sudah bisa mengaksesnya dengan hooks use effect. Nah, jadi use effect pada fungsional komponen itu sudah bisa menggantikan 3 fungsi di atas yang ada pada kelas komponen. Terus kemudian lifecycle atau use effect banyak dimanfaatkan penggunaannya mulai dari fetch data dari API. Jadi ketika halaman pertama kali dibuka dan kita perlu akses data dari API, itu kita bisa manfaatkan use effect. Terus kemudian manipulasi DOM, membersihkan timer, subscription, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara implementasi use effect atau React Lifecycle pada fungsional komponen. Oke, langsung saja kita masuk ke code kita. Oke, pertama kita akan mensimulasikan bagaimana kalau misalkan kita menggunakan use effect sebagai komponen did mount. Kita akan mensimulasikan skenarionya, asumsi kita mau ambil data dari API, tapi kita nggak langsung pakai API, tapi hanya simulasi aja. Kita langsung bikin komponen lagi aja. Sorry, bukan new folder. New file, kita namakan fetch data. Fetch data. Terus kemudian kita buat function komponennya.
return div, kemudian di sini kita buat state-nya dulu dah. Kita kasih nama data, set data use state. Ini kita inisialisasi awalnya 0. Terus kita taruh di sini data, kita cek dulu kalau datanya ada, kita panggil data, kalau nggak ada kita taruh loading. Oke, terus kita ekspor default fetch data, kemudian kita panggil di app.js. Mana yang mau kita buang ya? Ini aja deh, komponen yang pertama ini nggak usah kita pakai. Fetch data kita panggil. Oke, ini masih loading ya karena memang kita belum implementasikan untuk use effect-nya. Terus kemudian kita import di sini use effect. Lalu kita pakai use effect. Jadi ini kayak function biasa. Nah, kalau kita mau panggil dia sebagai komponen did mount atau dipanggil ketika komponen pertama kali di render, kita taruh di sini array bracket. Ini di dalam bracket array-nya kita kasih kosong aja, nggak usah kita taruh apa-apa. Baru di dalamnya ini kita mau ngapain di dalam use effect-nya ini. Kita coba set timeout. Kita kasih berapa ya? Kita isi dulu. Di dalam timeout-nya kita mau ngeset data. Asumsi ini kita setelah dapat data dari API, kita tulis data diambil dari API. Simulasi. Kemudian kita set timeout-nya misalkan 2000 milisecond kayaknya ini ya. Oke, kita save. Nah, setelah itu berubah. Kita coba refresh ya. Nah, pertama kali ini datanya masih kosong, terus kemudian use effect-nya berjalan. Setelah use effect-nya berjalan selama 2 detik, anggaplah dia 2 detik ini menunggu data untuk ambil dari API. Setelah datanya diambil dari API lalu ditampilkan di dalam sini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan use effect sebagai komponen did update. Jadi skenarionya ketika nanti ada perubahan nilai state itu akan menjalankan use effect. Bagaimana caranya? Langsung saja kita buat komponen lagi. Kita buat komponen namanya user greetings JSX. Kita buat fungsinya user return div. Kita buat state variabelnya dulu. Use state kita buat string kosong dahulu, terus kemudian kita buat timer set seconds. Kita inisialisasikan 0 dulu.
atau ya udah nggak apa-apa di sini. Export default user greeting. Kita panggil di sini. Oke, ini state-nya masih kosong, masih belum ada perubahan apa-apa. Terus kita modifikasi dulu di sini. Nah, di dalamnya kita nanti akan bikin dua use effect maksud saya. Use effect. Untuk effect pertama itu kita jalankan ketika komponen pertama kali di render. Terus kemudian untuk effect kedua kita jalankan ketika nanti si second ini ada perubahan. Terus kita kondisikan kalau secondnya sudah mencapai 5, kita baru akan melakukan set greeting. Halo. Oke, sekarang kita coba buat timernya di sini. Kita set detiknya akan berubah. Kita akan plus 1 setiap 1000 milisecond. Kita coba ya. Oke, kita cek dulu console log second. Muncul nggak kira-kira di sini? Oke, karena nambahnya 22 jadi nggak kebaca ya. Kita coba perbaiki. Return. Kita perbaiki timernya. Clear time. Bukan clear timeout. Clear interval ID. Oke, kita refresh lagi. Nah, jadi pada saat detik ke-5 kita sudah ada pengkondisiannya nih. Jadi console log ini berjalan ketika si second ini ada perubahan. Nah, ketika state second ini nggak ada perubahan, console log ini nggak akan muncul, dan begitu pula code di dalamnya. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba manfaatkan use effect untuk komponen wheel unmount atau untuk clearance ya. Kita langsung aja buat satu komponen lagi, new file. Kita buat namanya timer komponen JSX. Terus kita buat variabelnya timer komponen timer. Kita buat dulu variabelnya
use state 0, terus kemudian use effect-nya kita bisa ambil aja dari sini. Kemudian kita pasang timernya ini berarti second. Oh, ini jangan timer ya. Second. Ini set seconds. Oke, ini kita panggil second. Kita return. Sorry, bukan return. Export default timer komponen. Timer komponen, terus ini use effect-nya kita import dulu. Oke, setelah itu kita panggil di app.js. Oh, belum. Kita modify dulu. Ini kita console log timer start. Ini di mount. Terus returnnya ini kita perbaiki dulu. Set interval ID console log timer clean up yang berjalan ketika komponen unmount atau keluar dari DOM. Oke, lalu kita panggil timer komponen. Terus kemudian di greetingsnya ini kita hilangkan saja konsolok-konsoloknya. Kita refresh. Terus setelah kita refresh ini kita akan dapat komponen di timer start. Timer start ini akan muncul ketika pertama kali komponennya dirender. Dan yang di bagian timer clean up ini semestinya nanti akan muncul ketika si komponennya kita unmount. Nah, bagaimana cara kita mensimulasikan kondisi unmount? Nah, kita akan coba manipulasi di sini ya, di app.js. Kita buat button. Timer visibility. Oke, terus kita handle dulu. On click. Is visible. Is visible. Kita panggil state-nya. Untuk pertama kali render berarti dia true. Terus di sini ketika diklik set is visible-nya is visible. Nah, kita coba kayak gini dulu dah. Oke, selanjutnya setelah kita udah handle visibility timernya, ini kita komen, terus kita taruh di sini is visible. Kita coba dulu timer komponen.
Ini kita bersihkan dulu. Nah, ini kan kondisinya komponennya nggak ada nih. Ketika dia muncul, itu dia akan menjalankan timer start komponen did mount. Jadi ini jalan ketika komponennya dimasukkan ke dalam DOM. Nah, kemudian kita pastikan ketika komponennya dikeluarkan dari DOM, itu timernya di clean up. Kita cek. Nah, ini. Jadi ini hanya berjalan saat eh, komponennya itu dikeluarkan atau dibuang dari DOM. Seperti itu. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk video pembahasan React State dan Lifecycle Component atau Use Effect. Selanjutnya nanti kita akan membahas untuk event handler, walaupun tadi sedikit sudah kita intip-intip, tapi untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.